Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua. Kita berjumpa lagi bersama Nagato Channel, yang pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mempercepat tanduk domba. Nah, ini biasanya kawan-kawan semua yang belum tahu caranya, silahkan ditonton sampai dengan selesai video ini. Dan jangan lupa yang baru bergabung silahkan di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, biar terus mengikuti channel YouTube kami Nagato Channel, yang pastinya akan terus berbagi ilmu pengetahuan tentang peternakan domba. Nah, buat kawan-kawanku semua, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mempercepat pertumbuhan tanduk domba Garut. Yang pertama, seperti ini nih kawan-kawan, harus selalu mencukur pangkal tanduk ini. Nah, contoh seperti ini saya biasanya saya cukur ini kawan-kawan. Saya cukur area bagian di pangkal tanduk, muter ke sini dari depan. Nah, ini dari depan, belakang. Nah, ini biasanya saya potong, cuman ini udah panjang lagi. Saya potong. Biasanya itu setiap 2 minggu sekali saya potong nih. Nah, terus kalau misalkan udah dipotong, nah ya kawan-kawan semua, nah ini diolesin minyak penyubur tanduk. Nah, biasanya itu pakai minyak biawak ya. Kalau misalkan teman-teman atau kawan-kawan di rumah punya minyak biawak, silakan dioleskan di sini dari pangkal tanduk sampai ujung tanduk diolesin. Nah, itu. Dan jangan lupa kalau misalkan pagi ya, nih kawan-kawan, jangan lupa kita itu harus sering mengkompres pakai air hangat. Nah, kita rebus dulu air hangat. Nah, yang panas juga nggak terlalu panas banget ya, sedang-sedang aja airnya. Lalu kita kompres di area bagian pangkal tanduk di sini nih ya, biar cepet panjang. Nah, ini, nah di area sini nih kawan-kawan, biasanya itu saya kompres setiap 2 hari sekali. Nah, ini dikompres. Kalau misalkan teman-teman sibuk untuk mengompres ya, minimal seminggu 2 kali lah boleh, ataupun seminggu sekali kalau memang terlalu sibuk. Kalau ada waktunya ya lebih bagus 2 hari sekali. Nah, di sini dikompres ya pakai air hangat. Tujuannya apa? Maksudnya biar di sini itu cepet panjangnya. Nah, ini area-area sini nih diusahakan dipotong terus. Nih di belakangnya nih biasanya itu banyak kotoran nih. Nah, tuh ya, biar kawan-kawan tahu ya. Nah, ini biar tahu kotoran ini di belakangnya nih ya, dipotongin. Karena kalau misalkan dengan cara seperti itu, nanti si tanduk ini akan cepat panjangnya. Jadi harus rutin. Nah, pokoknya setiap pagi dikompres. Nah, kalau misalkan mau dipijat dulu di sini boleh, misalkan dipijat tuh sama air hangat, nggak apa-apa, di sininya dipijat. Nah, terus kalau misalkan habis dikompres, kalau saya sih biasanya kalau misalkan habis dikompres pakai air hangat, ini dikasih minyak. Ya kalau misalkan minyak biawak nggak ada, ya minyak yang lainnya nggak apa-apa. Jadi tujuannya ini minyak kan mempersubur juga, biar tanduknya itu lebih cepat panjangnya. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa dombanya itu dikasih vitamin kawan-kawan semua. Beli vitamin di apotek. Kalau misalkan ada sekot, beli sekot. Nah, itu kan mengandung minyak ikan ya, sekot itu. Jadi kawan-kawan semua, kalau misalkan buat domba biar cepat besar, biar sehat, saya sarankan beli vitamin Scott Emulsion. Nah, jadi beli itu ya. Buat tambahannya ngasihnya itu
seminggu sekali. Kalau misalkan domba, nah seperti ini kan ukurannya itu pakai apa namanya, jadi cara ngasihnya itu disepet. Jadi jangan terlalu banyak, sedikit sedikit aja, 2 mil lah. Kalau misalkan pakai suntikan tuh, suntikan sepet maksudnya itu yang dikasihin, nanti dicekokin, disepet tuh ngasihnya. Cuman takarannya 2 mil aja, jangan terlalu banyak. Yang penting kan rutin setiap seminggu sekali. Nah itu dikasih, nah nanti itu akan cepet suburnya, itu tanduknya juga cepet panjang, nanti badannya juga bagus. Terus nah ini dombanya ini makannya nanti akan lahap, nanti dombanya sehat, tanduknya juga kan cepet panjangnya. Nah itu kawan-kawan semua, nanti harap diperhatikan. Yang belum tahu caranya, biasanya ini yang buat para pemula ya, jangan lupa caranya yang seperti tadi yang saya kasih tahu. Nanti itu domba itu akan cepat panjangnya. Nah itu saran saya ya kawan-kawan. Dan juga untuk masalah tanduk itu kan dari gen juga, dari ibu bapaknya juga. Nah biasanya juga dari turunannya juga. Terkadang kan ada nih kawan-kawan domba yang masih kecil tanduknya udah panjang sekali. Nah kalau sebenarnya untuk masalah perawatan itu nomor 2, cuman yang pertama itu kan dari gen indukan bapak dan ibunya. Nah kalau misalkan dari pejantannya ataupun pemacaknya itu bagus, tanduknya panjang, nah itu anaknya juga biasanya akan meniru, nanti akan cepet panjang. Cuman gimana sih caranya biar domba kita yang pacaknya nggak terlalu panjang, biar domba yang lain juga bisa cepat panjang. Nah itu tadi saran saya, tips dari saya tadi ya, begitu caranya. Agar diperhatikan ya, kalau dikompres, kalau masalah dikasih vitamin ataupun membutik, itu adalah nomor 2. Karena yang pertama adalah gen dulu ya kawan-kawan, dari pemacaknya, terus dari indukannya yang bagus, pemacaknya juga yang bagus, insya Allah nanti anakannya juga akan bagus. Nah seperti itu ya. Karena kalau misalkan perawatan tanduk tadi itu hanya sebagai apa namanya, tambahan aja, biar maksudnya si tanduk itu agar lebih cepat. Nah itu saran saya ya kawan-kawan. Yang penting kita itu perawatan tanduknya, walaupun kita pemacaknya biasa aja, yang penting kita udah berusaha biar tanduknya cepat panjang. Jadi diusahakan setiap 2 hari sekali ataupun seminggu 3 kali ataupun seminggu sekali, diusahakan dikompres ya kawan-kawan, pakai air hangat. Jangan lupa, jangan salah ya, pakai air hangat biar cepat panjangnya. Terus dikasih vitamin. Nah terus si bulu di pangkal tanduk jangan lupa harus sering diputik. Diputik itu maksudnya dicukur di sininya ya. Nih harus bener-bener nggak ada rambutnya muter ya, di belakangnya, di depannya, di sampingnya, memang harus bener-bener dicukurin terus. Pokoknya setiap ininya agak panjang nih, kayak ini kan segini nih panjangnya ya, harus cepet dicukur lagi nih. Saya juga ini belum dicukur, biasanya saya itu udah dicukur kalau udah panjang segini nih rambutnya. Nah jadi nanti ini akan mempercepat pertumbuhan pada tanduk domba. Oke kawan-kawanku semua, ini adalah tips dan saran saya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua dan buat para peternak di rumah, dan juga buat para pemula. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan lupa yang baru bergabung, silakan di like dan subscribe. Bila ada pertanyaan, silakan komen di video ini. Oke kawan-kawanku semua, saya ucapkan terima kasih banyak yang udah pada menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.